Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ridho Febriansyah Tambunan, NPM 100606186 dengan pembimbing Suliadi MSc PhD yang akan mempresentasikan pemilihan Neural Regression Estimator pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Pendahuluan, regresi adalah salah satu penduga untuk mengatasi masalah multikulturalitas. Penduga regresi diperoleh oleh Hall dan Kenneth dalam mengatasi masalah multikol pada suatu data. Regresi adalah pembangunan dari MKT atau metode kuadrat terkecil atau OLS, Ordinary Least Square, yang telah dilakukan modifikasi dengan menambahkan parameter K sebagai tetapan bias pada covariance variance terhadap variabel bebas. Parameter tetapan bias K mempunyai fungsi yang penting dalam regresi ridge, maka dibutuhkan pemilihan yang tepat terhadap variabel tetapan bias. Hasil dari penelitian yang dilakukan Hall dan Kenneth menunjukkan bahwa penduga Hall dan Kenneth memiliki MSE yang lebih baik dibandingkan OLS untuk semua tingkat korelasi, dan penduga Hall dan Kenneth memberikan hasil yang cukup baik akan tetapi bersifat bias. Namun metode ini masih memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat bias. Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, Al-Hasan 2010 mengajukan metode baru dengan cara menambahkan parameter yang telah disarankan oleh Al-Khamisi dan Syukur tahun 2007. Sebelumnya, Al-Khamisi dan Syukur melakukan modifikasi dengan menambahkan 1/lambda max terhadap metode yang disampaikan oleh Hawking et al. Metode ini bertujuan untuk memperkecil nilai bias dari suatu penduga dengan cara memodifikasi nilai K. Tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah untuk memodelkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 menggunakan Neural Regression Estimator dan dalam mengatasi masalah multikol. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan model regresi linear berganda. Dari hasil regresi linear berganda menggunakan MKT diperoleh model sebagai berikut. Kemudian ada tabel ANOVA. Tabel 1 menyajikan tabel ANOVA untuk menguji hipotesis. Apakah ada variabel bebas yang mempengaruhi respon dari variabel tersebut? Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel, atau 7,690 lebih besar dari 2,5717. Artinya minimal ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan 0, atau minimal ada satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon secara signifikan. Kemudian normalitas. Pada uji normalitas, nilai residual atau galat harus berdistribusi normal dengan nilai Kolmogorov Smirnov 0,126 dan p-value sebesar 0,200. Maka telah disimpulkan H0 diterima karena p-value lebih besar dari alpha. Kemudian uji asumsi heteroskedasitas. Metode percepatan mengasumsikan bahwa galat berdistribusi normal. Sebelumnya telah dilakukan uji bahwa ragam galat berdistribusi normal. Misalkan ragam merupakan fungsi dari Utopi dari analisis MKT, merupakan metode bersepadan dari hasil analisis regresi, didapat nilai JKI sama dengan 72,424. Dan nilai regresi dengan nilai EI kuadrat sebagai variabel respon dan Utopi sebagai variabel bebas diperoleh JKR-nya sebagai 2,1316 atau H0 diterima karena sebab 0,1069 lebih kecil dari 3,8415. Artinya ragam galat homogen pada taraf 5%. Kemudian asumsi multikulturalitas. Berdasarkan tabel di atas, bawah dapat dilihat nilai X1 dan X2 bernilai di atas lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi multikulturalitas pada variabel-variabel prediktor, sehingga perlu mengatasi masalah tersebut menggunakan metode salah satunya regresi ridge. Kemudian regresi ridge. Sebelum melakukan pemilihan regresi ridge, perlu dilakukan transformasi data terlebih dahulu dengan cara melakukan standarisasi atau pembakuan data. Kemudian didapat nilai K-nya 1,377633 berdasarkan parameter KNHSL pada regresi ridge, koefisien regresi ridge sebagai berikut. Kemudian pengujian secara parsial terhadap koefisien regresi ridge diperoleh bahwa variabel Z1 lama-lama sekolah dan variabel Z3 ada produk domestik regional bruto dan variabel Z4 indeks manusia yang signifikan terhadap variabel Y, sedangkan yang dua variabel Z2 dan Z5 tidak signifikan. Setelah lakukan uji partial ridge, maka selanjutnya akan dikembalikan ke dalam bentuk variabel asli. Berikut penaksiran parameter regresi linear berganda dengan analisis regresi ridge. Karena hanya X1 dan X1, X3 dan X4 yang signifikan, maka hanya variabel tersebut yang akan diinterpretasikan. Koefisien regresi rata-rata lama sekolah X1 sebesar min 0,4069, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 tahun lama sekolah, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 40,7%. Kemudian ada produk domestik regional bruto X3 sebesar min 0,000377, yang berarti bahwa setiap peningkat 1 juta rupiah produk regional bruto, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,37%. Atau koefisien regresi indeks pembangunan manusia IPM X4 sebesar min 0,125, yang berarti setiap peningkatan satu satuan indeks pembangunan manusia akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 12,5%.
Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dalam penelitian ini, penelitian menyimpulkan bahwa terdapat masalah multikol yaitu pada variabel X1 dan X4. Nilai konstanta biasnya adalah 1,377633. Model regresi melalui neural regression estimator adalah sebagai berikut. Dari penelitian ini hanya diperoleh nilai X1 rata lama-lama sekolah, X3 PDRB produk domestik regional bruto, dan X4 indeks pembangunan manusia yang signifikan, dan ketiganya berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.